Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah.
Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS.
Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya yakni Handika Honggowongso pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Ia sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, ia membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun itu kembali menetapkan tersangka baru. Tersangka baru itu yakni Windy Purnama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana memberikan pernyataan mengenai hal ini. Pihaknya menyatakan Windy adalah orang kepercayaan Irwan Hermawan. Windy disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang, sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Terima kasih sudah. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo disebut terbuka karena peran Windy Purnama. Kejaksaan Agung tak mengungkap jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka-tersangka lainnya. Namun Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Bahkan Windy disebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo atau Johnny G. Plate. Meski begitu, Irwan membantah Windy merupakan orang kepercayaannya. Namun, pihak Windy justru berkata sebaliknya. Bantahan Irwan disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Handika Honggowongso, pada Rabu 24 Mei 2023. Posisi Windy disebut sebagai kunci terbongkarnya kasus BTS. Sehingga Windy disarankan untuk meminta perlindungan LPSK lantaran nyawanya bisa dalam bahaya besar. Diketahui kasus ini turut menyeret nama besar, yakni Menkominfo Johnny G. Plate. Terima kasih sudah nonton. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan